Mari saudara kita mulai saja diskusi kita dalam acara obrolan santai Radio Reform Media Center Surabaya. Kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam kita akan belajar firman Tuhan bersama. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih karena anugerah-Mu, kami bersyukur karena belas kasihan-Mu bagi kami, orang-orang berdosa ini. Kami mau serahkan ya Tuhan, acara ini, obrolan santai dari awal sampai akhir, sehingga apa yang kami pelajari boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua, memperlengkapi kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk makin mengerti kebenaran firman-Mu. Khususnya di dalam doktrin predestinasi single atau double, biarlah kami makin mengerti apa yang dinyatakan dalam kitab suci. Kami serahkan ya Tuhan doa kami serahkan seluruh pembicaraan ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Oke. Mana sih? Baik. Ngomong apa tuh? Apakah ada pertanyaan? Tolong di-mute semua ya mic-nya. Kecuali yang mau bicara. Apakah masih ada jalan atau pertanyaan dari diskusi-diskusi kita yang lalu? Bisa diajukan aja daripada dipendam terus lalu akhirnya enggak terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih menjadi ganjelan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang single atau double predestinasi ini sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang saya sudah berikan. Enggak ada ya. Jadi ya saya share aja bahan yang saya sudah paparkan. Kita udah sampai sini. Ya, jadi Allah kita itu Allah yang sempurna, Allah yang perhitungannya juga sempurna. Dengan demikian, karena dia sempurna, ya perhitungannya sempurna, rencananya sempurna, ya tidak ada yang salah. Kemudian Allah juga bukan hanya sempurna saja, tapi dia juga maha kuasa. Tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkan kuasa Allah. Dan tidak ada otoritas lain yang bisa menyamai otoritas Allah, apalagi lebih atas dari otoritas Allah. Pasti tidak mungkin. Dan Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Dalam pengetahuannya yang sempurna, tidak ada yang Allah tidak tahu. Semua yang diperbuat, baik secara terbuka maupun tersembunyi, Allah juga tahu. Segala yang dipikirkan oleh siapapun, setiap makhluk, baik malaikat, baik iblis, baik manusia berdosa, yang belum bertobat, baik yang sudah bertobat, Allah tahu semua, baik yang di surga maupun di bumi, Allah tahu semua. Tidak ada yang tidak tahu. Tidak ada yang Allah di dalam hidupnya Allah perlu belajar. Tidak ada. Manusia perlu belajar. Allah nggak perlu belajar. Kenapa? Ya karena dia udah tahu semuanya dengan sempurna. Kalau saudara dan saya masih harus belajar. Karena kita nggak sempurna. Tapi Allah itu sempurna dan Allah itu sudah mengetahui semuanya.
Bukan hanya tahu semuanya. Ya, penekanan saya bolak-balik saya tekankan, Allah bukan hanya tahu sekedar menonton. No. Allah tahu dan Allah berkuasa dan Allah yang menetapkan segala sesuatu. Dan itu uniknya tanpa membuat manusia ini menjadi robot. No. Jadi tuduhan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu sama dengan Allah membuat manusia jadi robot, atau Allah hanya sebagai dalang dan manusia hanya wayang-wayang dipermainkan oleh Allah. Jawabannya no. Karena manusia bukan robot dan manusia bukan wayang dan manusia bukan barang-barang permainan Allah yang bisa dipermainkan seenaknya hatinya Allah. Meskipun dia punya wewenang untuk itu, tapi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Allah mempermainkan kita. Allah dengan serius menjalani semua rencananya, ya, dan dia juga dengan serius menghandle bagaimana pemberontakan, bagaimana keberdosaan manusia, bagaimana memberikan solusi terhadap semuanya itu. Itu semua di dalam kedaulatan rencananya yang sempurna dan perhitungannya yang tidak pernah salah. Ya, jadi apalagi yang mau diragukan dari Allah? Kecuali saudara punya konsep Allah itu seperti deisme yang habis menciptakan lalu dilepaskan begitu saja dan tidak diutak-utik atau tidak digubris oleh Tuhan. Tuhan Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah itu tidak menggubris ciptaannya. Yang diajarkan Alkitab adalah Allah memelihara ciptaannya. Allah bukan hanya mencipta, tapi Allah juga memelihara ciptaannya. Dan Allah yang mencipta dan memelihara, Allah juga yang akan membumi hanguskan ciptaannya pada akhir zaman. Dan menurut keyakinan ya teolog-teolog yang sudah belajar firman dan iman Kristen juga percaya dengan keyakinan ini bahwa Allah nanti setelah membumi hanguskan bumi ini, Allah akan membuat permukaan bumi yang sudah rusak, hancur ini menjadi baru kembali. Nah, ini semua saya lebih baik tidak bahas, karena itu nanti di bidang eskatologi, bukan bidang saya. Baik. Jadi sekali lagi, Allah meskipun menetapkan segala sesuatu, Allah tidak membuat manusia menjadi robot. Ya, tolong admin bisa terima yang mau masuk. Sekali lagi, meskipun Allah menetapkan segala sesuatu dengan sempurna, sampai sedetail-detailnya, tapi Allah tidak pernah membuat manusia menjadi robot. Manusia memilih menurut pertimbangannya, menurut pikirannya, ya, menurut pertimbangan-pertimbangannya, dan akhirnya menurut keputusannya. Itu manusia sendiri yang pilih. Tapi dari semua pilihan itu, tidak ada yang keluar dari kedaulatan Allah atau penetapan Allah. Nah, itu uniknya di situ. Kedaulatan Allah dan penetapan Allah tidak membuat manusia menjadi robot, dan
pilihan manusia dengan segala tanggung jawabnya tidak membuat ketetapan Allah menjadi terombang-ambing atau kacau balau. No. Ketetapan Allah sudah pasti. Dan keputusan manusia pasti juga seturut dengan ketetapan Allah. Kalau ada yang bilang, wah kalau begitu ya sudah percuma Pak, kita menjalani hidup semua sudah di dalam penetapan Allah. No, itu pikiran pesimistik yang jatuh kepada fatalisme dan salah dalam menyimpulkan double predestinasi. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ya kan saudara dan saya tidak tahu penetapan Allah itu apa. Tapi yang satu hal yang Tuhan kasih tahu kepada saudara dan saya, Allah itu punya rencana yang sangat indah bagi anak-anaknya. But I don't know. Ya, itu apa itu I don't know. Aku nggak tahu. Dan aku tidak perlu tahu. Aku percaya Tuhan itu maha baik, maha bijaksana, dan Dia tahu apa yang terbaik buat saya dan saudara-saudara. Sudah, tidak usah diganggu-gugat, tidak usah diragukan. Percayalah, semua sudah di dalam penetapan Allah yang sempurna. Tapi saya nggak tahu itu. Karena itu, tugas dan tanggung jawab saya adalah bukan mau tahu urusan nanti saya akan ditetapkan bagaimana. Itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Yang saya tahu adalah, tugas saya adalah melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Di dalam tanggung jawab saya kepada Allah, itu saya belajar melakukan yang terbaik, the best, do your best, do our best, do my best. Itu semua seharusnya menjadi perjuangan anak-anak Tuhan selagi masih hidup untuk bertanggung jawab kepada Allah. Meskipun semua sudah ditetapkan Allah. Dan Tuhan mau itu. Tuhan justru mengajarkan kepada saudara dan saya, ajaran Alkitab adalah bukan karena semua sudah dalam penetapan Allah, ya sudah kamu silakan nganggur-nganggur aja. No. Meskipun semua sudah di dalam penetapan Allah, saudara dan saya terus diajar berjuang, belajar melakukan yang terbaik, dan semua untuk kemuliaan Allah. Dan untuk misi kerajaannya. Ya, that's all. Itu adalah mandat Injil, mandat budaya. Itulah yang saudara dan saya harus berjuang. Lalu kalau begitu, buat apa diajarkan predestinasi? Untuk Anda mengetahui bahwa Anda diselamatkan itu bukan karena kehebatan Anda, bukan karena jasa Anda, tapi itu semata-mata only by grace. Lalu buat apa itu single double? Untuk Anda mengetahui bahwa orang binasa itu bukan di luar kontrol Allah. Itu tidak ada di Alkitab. Itu kita katakan itu konsep yang salah tentang Allah yang tidak menetapkan orang ya atau orang binasa itu di luar kedaulatan Allah atau di luar penetapan Allah atau di luar kontrol Allah. Karena kita kalau konsisten semua itu ada di dalam kontrol dan kendali Allah. Mungkin ada yang tanya lagi, kenapa ya kok Tuhan mau menetapkan orang ada yang binasa? Kenapa tidak ditetapkan semua selamat? Kan itu lebih indah. Ya kalau saudara jadi penasihat Allah ya mungkin Tuhan baru insyaf bahwa kalau menetapkan semua selamat itu pasti lebih baik daripada menetapkan ada yang binasa. Nah, itu kan maunya Anda.
Maunya Allah tidak. Dan saya percaya maunya Allah ini tetap yang terbaik. Ya, karena kalau semua itu selamat, boleh dikata manusia tidak bisa membedakan apa arti selamat dan tidak selamat. Karena tidak ada yang selamat, tidak ada yang nggak selamat. Semua selamat. Saya kasih contoh ya. Di satu kelas semua orang itu jenius. Di satu kelas itu. Atau ngomong agak berkhayal, seluruh dunia ini orang sama jeniusnya. Seluruh dunia. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua jeniusnya sama rata. Ya, misalnya ukuran jenius itu adalah IQ-nya mungkin berapa ya? Ya saya kurang tahu ya. 190 atau berapa begitu. Ya, jenius top. Tapi yang jenius ini 190 ini semua orang sama rata. Kira-kira ada keunikan enggak sih jenius itu? Kalau semua itu sama rata. Ada keunikan enggak? Ya enggak ada kan. Anda baru tahu orang pandai. Kalau di satu kelas itu ada yang bodoh dan ada yang pandai. Tapi kalau semua pandai sama rata, ya semuanya jadi C nilainya. Ya, Anda kenalkan nilai nisbi. Itu dulu saya di Satya Wacana itu waktu saya kuliah, dosen saya kan dari Belanda. Dia menerapkan sistem nilai nisbi. Itu katanya dari yang dia dapat di Belanda. Nilai nisbi itu apa? Kalau nilai rata-rata, kalau gini, umumnya ya, orang lulus itu kan nilainya di atas 50 kan. Umumnya. Ya, 60 lah itu baru lulus. C lah 60. Ya, sampai 70 ke 80 itu mulai B. Ya, 80 ke 90 B+, 90 ke atas A. Ya, misalnya gitu. Nah, seandainya itu nilai lulus ya. Nilai lulus itu A, B, C, D. Kalau D itu ya 6 ke bawah itu D. Kalau F fail ya 50 ke bawah itu fail gitu misalnya. Nah, itulah nilai umumnya lulus sama enggak lulus. Tapi kalau nilai nisbi Saudara ya. Nilai nisbi itu Anda dapat 30 pun bisa lulus. Ya. Kalau tadi kan nilai lulusnya 60 ke atas kan. Ini enggak 60 ke atas, 30 pun bisa lulus asal apa? Asal seluruh kelas itu nilai rata-ratanya adalah 30. Jadi misalnya dosennya itu kalau kasih soal sulit banget sampai enggak ada yang bisa jawab. Dari 5 soal cuma dijawab 1 atau 2 soal. Jadi rata-rata seluruh kelas itu nilainya 30-an. Maka dengan kata lain, Anda dapat 30 itu, Anda dapat nilai C. Itu namanya nilai nisbi. Nah, jadi dalam hal seperti ini, bagaimana penilaian tentang orang selamat tidak selamat ya, kalau semua selamat lalu arti keselamatan itu sendiri pun menjadi biasa saja
Ya ini kalau berpikir secara logika kita ya. Tapi Alkitab itu juga mengatakan begitu loh. Ya, nanti saya bisa tunjukkan ayatnya bahwa dengan adanya dosa maka orang mengenal kasih karunia. Itu benar itu. Itu memang Allah sengaja mengkontraskan. Ya, kalau enggak pernah ada dosa, enggak pernah orang mengalami kejatuhan dalam dosa dan kebobrokan dosa yang demikian kotor dan najis. Orang tidak akan mengenal kasih karunia. Itu Alkitab yang memaparkan. Jadi Allah itu memang sengaja mengkontraskan untuk manusia bisa mengenal kebenaran yang sejati. Saudara jangan nanti berdalil lagi, waduh kalau gitu kasihan Pak, orang yang tidak selamat itu dijadikan korban hanya untuk contoh saja supaya kita makin mengerti anugerah Tuhan. Itu semua di luar jangkauan saudara dan saya. Istilahnya jangan Anda merasa lebih bijaksana dari Allah. Karena ini cara Allah. Lalu orang-orang yang berdosa dan yang binasa itu sendiri tidak pernah merasa dirinya dijadikan korban. Karena apa? Karena mereka melakukan pemberontakan itu atas kemauannya sendiri. Tidak pernah dipaksa. Atas pilihannya sendiri, atas pertimbangannya sendiri, dan tanggung jawabnya sendiri. Jadi jangan saudara merasa kasihan. Itu tidak benar Anda merasa kasihan. Kenapa? Allah aja nggak kasihan kok, padahal Allah itu maha kasih. Maksudnya Allah kalau benar-benar kasihan, ya pasti orang itu diselamatkan dong. Mana ada orang kasihan tapi dibiarin binasa, padahal sanggup menolong. Allah itu kan sanggup menolong kalau mau. Kenapa enggak mau menolong? Nah, itu ada istilahnya tanggung jawab tadi. Makanya di pengadilan itu orang-orang yang binasa itu tidak pernah berargumentasi bahwa lawang ini bukan salah saya, ini kan Allah, karena Allah tidak menetapkan saya untuk tidak selamat. Allah tidak menetapkan saya untuk selamat, jadi saya tidak bisa selamat. Jadi ini bukan salah saya. Nah, itu tidak mungkin ada diskusi perdebatan seperti itu di pengadilan. Tidak mungkin. Kenapa? Kenapa tidak mungkin? Karena semua orang yang diadili pada waktu itu benar-benar disadarkan akan kemurtatannya, akan dosa-dosanya, akan kekerasan hatinya, akan kecintaannya, akan kedagingan, ya, hawa nafsu dan sebagainya. Itu semua dibukakan sehingga semua orang sadar bahwa aku itu binasa karena itulah yang sepantasnya bagi aku. Perhatikan di sini. Sepantasnya bagi aku. Dan kesadaran ini seharusnya juga adalah kesadaran saudara dan saya. Bahkan sampai hari ini. Yaitu apa? Saudara dan saya sepantasnya dihukum dan dibinasakan. Karena kita ini memang orang berdosa. Dan kita tidak akan protes kalau kita di pengadilan kita divonis masuk neraka. You are guilty. Kamu bersalah. Go to hell. Tidak ada protes sama sekali. Ya, saya orang berdosa yang patut dihukum. Penuh penyesalan. Tapi terlambat. Penuh kesadaran bahwa kita orang yang memang pantas untuk dihukum dalam kekekalan. Seperti itulah
Jadi saudara tidak usah belas kasihan. Itu seakan-akan Anda itu lebih mau jadi pahlawan. Mau jadi pahlawannya Allah. Saya tidak mengatakan bahwa kalau saya mengatakan Anda perlu belas kasihan, Anda tidak perlu punya belas kasihan kepada orang-orang yang belum menerima Kristus. Tidak, jangan salah paham. Yang saya tadi katakan itu adalah orang yang sudah tervonis di dalam kekekalan, sudah tervonis. Saudara tidak perlu tahu itu. Tapi yang kita nggak tahu, artinya di sekeliling kita, dan sekarang yang kita jumpai, kita jelas diajar Tuhan untuk berbelas kasihan kepada mereka. Kan masih belum final, kan masih kesempatan itu ada tanda petik. Di dalam memang kita nggak tahu penetapan Allah itu yang bagaimana. Dan itu bukan my business. Segala penetapan Allah itu bukan urusan saya yang saya perlu tahu. Itu semua saya kembalikan kepada Allah yang sudah sempurna menetapkan semuanya. Tidak mungkin salah lagi. Dan itu yang terbaik. Dan itu yang terbijaksana. Sudah mutlak saya percaya. Nggak usah ragu-ragu. Ya, saya harap saudara makin lama makin mantap, makin jelas, dan makin tidak ragu-ragu dengan semua ini. Puji Tuhan. Kalau masih ada yang ragu-ragu, nggak apa-apa, jangan minder. Dan jangan merasa, aduh aku kok nggak bisa terima-terima ya. No problem. Saya sendiri pun menerima kebenaran ini. Saya bergumul kurang lebih 7 tahun. 7 tahun setelah saya lulus sekolah teologi. Saya bergumul ini. Saya lulus sekolah teologi tidak langsung, percaya semua double presidency. Tidak. Saya bergumul, luar biasa pergumulan saya. Dan ini semua saya sharingkan ini juga hasil pergumulan saya secara nyata. Oke, lanjut ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Ya. Saya terbuka sekali dengan pertanyaan-pertanyaan Anda karena memang tujuan saya menyampaikan tema-tema ini ya supaya benar-benar mengerti, jangan tidak mengerti lalu ngomel-ngomel lalu apa ini penjelasan ini sini gini seenaknya sendiri loh ya tanya. Ya jangan ngomel di belakang terus di depannya diam aja seolah-olah sudah mau terima semua. Oke. Baik. Lanjut. Itu ada yang tanya Pak di Zoom. Oh ya, terima kasih pemberitahuannya. Baik, coba saya lihat. Orang yang dari Gunadi, Balikpapan. Orang yang bukan pilihan seperti Firaun dibiarkan oleh Allah. Karena di perjanjian lama Allah telah memberikan Firaun kebebasan semakin melawan kehendak Allah. Tambahan. Oh iya, ini bukan pertanyaan, tapi tambah. Jadi Firaun itu contohnya sudah dikasih tanggung jawab, ya kamu mau tunduk sama Allah atau tidak, Firaunnya pilih keras hati terus. Nggak mau tunduk. Ya. Bahkan tambah lama tambah keras, bukan tambah tunduk. Ya, itu contoh memang. Firaun itu contoh orang yang sudah dikasih mujizat spektakuler luar biasa. Sebetulnya itu anugerah itu bagi Firaun melihat mujizat yang dari Allah itu, tula-tula itu. Dia mestinya berlutut di hadapan Tuhan dan Tuhan aku ngaku.
Aku bukan apa-apa. Nggak terima Firaunnya. Kenapa? Ya dia lawan orang model Musa ini. Musa ini siapa? Gua kan penguasa dunia, gua ini. Gua ini punya kerajaan Mesir yang sangat besar. Musa itu siapa? Musa itu? Hah? Cuma cacing aja Musa itu. Gua injak habis. Nah itu yang ada pada diri Firaun. Tinggal dihabisin aja Musa itu. Gitu aja kok sulit. Ternyata bukan Musanya yang hebat. Yang di belakang Musa yang hebat. Yang menopang Musa yang hebat. Malam, Pak Andi. Ya, baik, Pak Liman. Saya mau tanya, Pak Andi, di sekolah teologi reform, apa memang tidak diajari masalah predestinasi nih, Pak? Masalah single atau double, Pak? Itu yang satu pertanyaan, Pak. Kedua, Pak Andi tadi bilang setelah 7 tahun baru mengerti akan artinya single dan double. Tapi ada juga orang itu mengatakan setelah berapa tahun saya belajar ini, akhirnya saya kembali lagi ke tidak percaya itu lagi, Pak. Ada yang seperti itu, Pak. Ya, Pak, bagaimana tanggapannya Pak Andi, Pak? Ya, memang. Orang belajar itu bisa tambah benar, bisa tambah salah. Tergantung belajarnya mau mengarah kemana. Ya, karena semua orang itu belajar. Tapi belajar itu bisa di dalam kebenaran, bisa dalam kesesatan. Orang Mormon juga belajar. Orang Sasyufa juga belajar. Ya. Orang Kristen juga belajar. Dan yang tidak mau belajar, yaitu yang paling bodoh memang. Ya, maksud saya itu dia dulu nganut seperti ini, Pak. Setelah dia pelajari selama bertahun-tahun, akhirnya dia kembali lagi gitu, Pak. Oh, ternyata salah gitu, Pak. Pak Andilim kan berbeda dari berbalik gitu, Pak. Ya, maksud saya gitu, Pak. Iya, makanya. Kalau belajarnya salah, ya jelas kesimpulannya jadi salah. Meskipun dia dulunya ngaku dia sudah percaya. Misalnya, saya percaya double predestinasi, tapi setelah saya makin belajar, saya tahu double predestinasi salah. Lah kamu belajarnya salah kok mau mengarah kepada kebenaran. Double predestinasimu itu juga tanda tanya. Bagi saya tanda tanya. Itu mirip seperti orang yang sudah ngaku terima Yesus. Lalu pindah agama lain. Setelah saya menjadi Kristen, saya kecewa. Dan saya ternyata setelah pindah agama lain itu, saya baru tahu di agama lain itu ada kebenaran yang lebih sejati dari Kristen. Ya kesimpulan kita ringan aja, ya kamu itu berarti orang yang nggak ngerti Kristen. Dari awal mula kamu nggak ngerti Kristen, dan kamu mungkin tidak pernah jadi Kristen. Kamu cuma ikut-ikutan jadi Kristen. Sama seperti orang ikut double predestinasi. Oh, saya dulu sudah tahu double predestinasi, saya sudah belajar. Tapi sekarang setelah saya belajar lagi, lebih memperdalam lagi, saya tahu double predestinasi salah. Yaitu berarti Anda tidak kenal double predestinasi. Itu aja. Bukan lalu saya karepe dewe, lalu semau gue, lalu anggap saya yang paling betul. Enggak. Ya kan, kesimpulannya sudah jelas lah. Dari semua diskusi saya, Arminianism vs Calvinism, ya satanologi, lalu ini double dan single, lihat saja semua rekaman itu. Saya simpulkan dalam sesi tertentu tentang Arminianism vs Calvinism. Maaf, ini kesimpulan saya mungkin membuat orang tersinggung, tapi tolong diteliti baik-baik omongan saya. Yaitu apa? Orang yang Arminian adalah orang yang tidak belajar Alkitab baik-baik secara teosentris dan secara esensial. Udah, itu kesimpulan saya. Mungkin mereka belajar ngotot belajar, tapi tidak teosentris dan tidak
esensial. Saya simpulkan dalam sisi tertentu juga bahwa Arminianisme itu terjebak kepada melihat fenomena, sedangkan reform melihat esensinya. Itu poinnya. Kalau ini Anda tidak menangkap diskusi ini, Anda nggak pernah tahu problem antara Arminianisme dan Calvinisme. Saya sudah rumuskan ya. Arminianisme itu antroposentris. Dan terjebak hanya melihat pada fenomena, bukan esensinya. Nah, sedangkan reform itu teosentris dan tidak terjebak pada fenomena, tapi memahami secara esensi. Sudah, kalau ini ditangkap dengan benar, wah, sudah ketemu semua. Sudahlah, yakin saya diubahkan Tuhan selama 7 tahun. Bukan untuk sia-sia, tapi supaya saya boleh dipersiapkan Tuhan jadi berkat buat Anda. Pertanyaan pertama Pak Andi. Pertanyaan pertama bisa dijawab Pak. Apa itu tadi? Di sekolah teologi reform apa tidak diajari pemasaran ini Pak? Predestinasi. Oh, diajari. Tapi waktu saya belajar itu, saya masih Arminian. Ya, jadi saya tolak semua pelajaran yang diajarkan pada kami, dan karena saya menganggap pelajarannya itu nggak membuat saya ngeh gitu loh. Ya karena memang belum waktunya saya ngeh. Dan tidak penjelasan seperti yang sekarang saya jelaskan. Memang saya paham ya kenapa saya yang bodoh ini kok ngertinya telat gitu. Tapi waktu saya berargumentasi dengan teman-teman saya anggap jawaban teman saya itu enggak menjawab sama sekali tentang pertanyaan saya. Jawabannya cuma, ya namanya Allah berotoritas, ya Allah yang menentukan. Kalau kita yang menentukan ya berarti Allah yang kalah sama kita. Ya itu oke, saya paham itu kayak gitu. Itu logika bagi saya itu logika gampang. Ya. Tapi saya kan waktu itu bingungnya kan, loh, kenapa kalau manusia yang menentukan, Tuhan lalu dianggap kalah? Ya enggak kalah lah. Meskipun manusia menentukan, ya manusia yang goblok di dalam menentukannya. Ya kan? Bukan manusia, bukan Allah yang kalah, manusia yang goblok dalam menentukan jalan yang salah. Jadi saya punya keyakinan seperti yang diajarkan Arminian, manusia itu sudah punya kemampuan untuk memilih mana yang jalan yang benar dan mana yang salah. Maka di dalam kemampuan memilih, ya pergunakanlah kemampuanmu, jangan kamu jadi orang goblok. Nah, itu pikiran saya dulu. Ya, jadi saya sendiri punya pergumulan. Mungkin untuk riwayat saya bagaimana dari Arminian menjadi Calvin perlu sesi tersendiri untuk menjelaskan pergumulan saya, bagaimana Arminianisme bisa jadi Calvinisme. Yaitu contoh hidupnya saya. Nanti kalau saya sudah mati ya mungkin orang lain yang bersaksi. Tidak harus saya kan. Saya dulu mempertahankan Arminian itu habis-habisan. Ya. Sampai Pak Tong sendiri aja istilahnya buat sama saya gitu. Karena nentang-nentang terus di kelas. Ya, di kelas itu yang paling nentang itu saya. Itu saya bukan ngarang loh ini. Pak Tong sendiri yang ngomong juga. Ini dulu yang di kelas selalu nentang saya.
waktu saya ngajarkan Calvinism. Seluruh isi kelas hanya perdebatan terus, ya, yang saya keberatan tentang reform. Tetap saya tidak bisa digoyahkan Arminian saya waktu itu. Nah, jadi akhirnya yang membuat saya jadi reform itu ya Tuhan sendiri, bukan manusia. Lalu setelah saya jadi reform, saya masih reform moderat. Saya tidak langsung menjadi reform klasik. Saya pakai istilah klasik karena memang ada di YouTube dan di website cari aja reform klasik, muncul. Saya dituduh ngarang-ngarang sendiri istilah klasik. No, saya dapat istilah klasik dari teman saya. Tapi teman saya ternyata juga dari ini website dan artikel-artikel dan orang-orang yang tergolong dalam reform klasik. Ya, seperti ada istilah juga reform Puritan. Ya, itu kan ada sejarahnya. Tapi sebetulnya kata reform klasik itu yang mungkin paling cocok disebut reform ortodoks. Saya mungkin kalau orang keberatan dengan istilah klasik ya pakai aja reform ortodoks. Enggak usah pakai ditambah-tambah, reform ya reform. Ya, tapi kan sekarang ada reform macam-macam. Ada reform terima predestinasi, ada reform terima hanya poin ke 2 atau yang ketiga enggak mau diterima dan sebagainya. Macam-macam reform itu. Ya. Reform campur Arminian juga ada. Nah, itu makanya perlu ada reform ortodoks. Tapi bukan gereja ortodoks loh ya. Itu gereja ortodoks itu lain lagi, itu sama sekali tidak berkaitan dengan reform ortodoks atau reform klasik. Ya, makanya supaya lebih aman saya pakai kata klasik. Klasik itu maksudnya yang paling mendasar, paling awal, paling sesuai dengan aslinya. Yang dimaksud aslinya itu ya ajaran John Calvin. Reform yang mengacu kepada ajaran John Calvin. Karena memang reform sekarang sudah berkembang menjadi macam-macam. Pak Andi. Ya, Pak Keki. Ya Pak Andi, saya mau tanya, apakah reform Injili hamba Tuhan Jakarta, apakah ada yang ngajar predestinasi? Ya ada toh. Tapi saya waktu 8 tahun di Sucipto, di Denpasar nggak pernah ada predestinasi. Ya, I don't know. Ya tanya ODW. Golek perkara kamu itu kok. Langsung kan teleponan aja, Pak Cip teleponan. Ojo kok ngamuk, Pak Cip gampang ngamukan. Udah, jangan. Di sini bukan tempatnya menyebut. Coba menerangkan begini bagaimana Pak? Ya, saya mencoba menerangkan saya mau pertanyaan kasih Pak catatan dulu. Pak, saya mau kasih catatan dulu. Ya. Jadi tolong di forum ini kita tidak menyebut nama-nama orang ya. Oh iya. Apalagi ya, itu intern kita sendiri. Iya. Iya. Sorry. Oke. Betul. Ini Ya. Pak, saya mencoba menerangkan Pak Liman dengan cara Gara-gara Liman ya. pernah memberi pelajaran tentang hal ini, yaitu kebenaran itu bergeser-geser, luar biasa licinnya, bergeser-geser ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, demikian. Lah, itu yang dinamakan paradoks yang diajarkan oleh Bapak sendiri. Jadi, dan di situ bermainlah iblis dengan jebakan-jebakannya. Maka iblis itu goyang terus. Semakin kita suci, kita semakin licin, tidak masuk jebakan iblis.
Dia merasa aku paling suci, tidak perlu Tuhan lagi, atau aku paling bijaksana, tidak perlu. Jadi artinya kebenaran itu bergeser licin sekali ke kiri, ke kanan, tergantung hati kita dimainkan di mana oleh jebakan iblis. Ya itu tadi saudara yang tadi dulunya mati-matian megang predestinasi, setelah berapa lama goyang, berubah anti predestinasi dan sebagainya. Setelah itu goyang terus oleh karena relativitas atau bagaimana, atau hebatnya mainnya iblis dalam hal menggoyang hati manusia, sehingga akhirnya pemikirannya pun ikut bergeser. Ya, tadi untuk menjawab pertanyaan kenapa orang itu tadi berpihak pada predestinasi, sekarang kok dia menolak, ya tadi itu. Bagaimana Pak begitu Pak? Ya, memang pergeseran selalu ada. Ada pergeseran yang makin lama makin benar, ada pergeseran yang makin lama makin salah. Mainnya iblis, Pak. Masuk jebakan iblis. Iya, tapi yang menjadi pertanyaan bagi Pak Liman itu kan, kok bisa orang dari benar jadi tambah salah? Ya, saya akan jawab tadi. Ya, yang dia tahu tentang benar itu tidak sungguh-sungguh benar. Itu kebenaran yang dia tahu cuma kebenaran, setengah kebenaran, atau bukan kebenaran sama sekali. Jadi saya tidak percaya orang yang benar-benar sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu membuang Tuhan Yesus dan menggantikan dengan tokoh agama lain. Itu tidak mungkin terjadi bagi orang yang sudah sungguh-sungguh tercelik mata rohaninya, mengenal kebenaran yang sejati. Nah, itu poinnya. Jadi saya harap ini dimengerti secara mendalam. Saya tidak percaya itu kesaksian-kesaksian pendeta jadi ya pokoknya pindah agama lah. Gitu. Itu cari uang, Mbak, cari politik, cari bolos, cari ada tujuannya lah. Terlalu kasar Ya, itu. Saya tidak percaya. Kasarnya. Bagaimana orang menemukan mutiara, lalu membuang mutiara itu dan diganti dengan kubangan. Terutama ya kalau yang dipilih yang si Dagrun itu keterlaluan, perbedaan antara sepeda engkol sama Mercedes. Ya. Kebangetan anunya. Perbedaannya itu loh, suruh milih sepeda engkol atau Mercedes. Ya, kecuali yang membuang mutiara itu adalah babi. Nah, itu betul. Oke ya, saya harap jelas sudah. Berikutnya. Nah, apakah penetapan dan rencana Allah itu mencakup hal detail atau garis besar saja, atau mencakup keselamatan saja, atau sesuatu atau segala sesuatu tanpa kecuali? Nah, ini ada orang-orang yang yaitu yang ngaku-ngaku reform ini mengkelaskan predestinasi di dalam cakupan-cakupan tertentu. Misalnya ada yang bilang predestinasi itu tidak membahas tentang penetapan Allah dalam segala sesuatu. Itu hanya penetapan Allah untuk keselamatan. Lalu yang lain Tuhan tidak menetapkan apa-apa. Nah, itu biasanya seperti itu. Ya salah. Ya itu kan ngaku reform juga. Lalu yang kayak gitu, yang yakin yang seperti itu, bilang, wah kalau predestinasi itu mencakup segala sesuatu, itu reform sesat itu reform ekstremis, ya, atau hyper Calvinism, dan sebagainya. Itu tuduhan juga ngawur. Ya kurang ngerti kedaulatan Allah. Ya, jadi dalam hal ini
Sekali lagi saya bilang, kenapa orang menilai gitu? Karena tidak mengenal sungguh-sungguh tentang kedaulatan Allah, tentang predestinasi, tapi ngertinya baru seperempat, lalu langsung menilai, wah, menghakimi sana sini seenaknya sendiri. Ya, saya tadi kan bilang, saya itu sampai belajar 7 tahun setelah saya lulus dari sekolah teologi, baru mengerti tentang double predestinasi dan bisa menerima. Dulunya saya ngotot setengah mati tidak mau terima. Ya itulah manusia membutuhkan pergumulan memang. Menerima hal ini tidak mudah. Tidak mudah. Dan apakah sekarang saya makin sesat gara-gara menerima double predestinasi? Ya tentunya dinilai orang yang single mungkin saya sesat. Dinilai orang yang tidak mau terima predestinasi, ya saya sesat pasti. Ya, jadi gampang-gampang menyebut nama sesat, menyebut seseorang sesat, padahal dia yang nggak memahami dengan benar. Ya itu aja. Saya dari tidak memahami dengan benar, sekarang saya boleh memahami dengan benar. Saya betul-betul menyadari itu adalah anugerah Tuhan. Dan bagaimana Tuhan juga memakai saya untuk bisa menjelaskan kepada saudara-saudara di dalam segala bahasa saya yang sederhana, itu juga kasih karunia Allah. Saya bukan memamerkan kehebatan dan kemampuan saya di dalam menjelaskan. Justru ini menunjukkan saya ini bukan orang pintar. Kalau orang pintar itu sulit menjelaskan orang bodoh. Ya, saya dulu punya teman pintar. Kita punya grup belajar. Tapi kalau dijelaskan sama teman saya yang pintar ini, kok gak ngerti apa-apa ya? Itu saking pinternya, cara berpikir dia itu kita nggak gatok gitu loh. Makanya dijelas-jelaskan tetap nggak ngerti karena saking pinternya. Tapi ada teman saya yang lain yang nggak seberapa pinter, tapi dia kalau belajar ngotot, ya. Lalu dia yang menjelaskan. Waduh, kok enak ya? Dijelaskan teman saya yang nggak seberapa pinter ini kok tambah enak. Lah itu justru karunianya di situ. Dia belajar setengah mati bagaimana dia sebagai yang nggak pinter sampai bisa menemukan jalan pikiran, ketemu menjawab soalnya. Dan pergumulan dia yang setengah mati itu yang dibagikan kepada kita. Sehingga kita juga setengah mati, tapi lebih paham daripada yang pinter cuma gampang toh ini lho, ini agak iso. Ya ini, ya gini kita masih tetap bingung dan tetap geleng-geleng kepala karena enggak paham. Nah, bagaimana saya dulu juga sulit menerima ini dan bagaimana saya kemudian dicerahkan oleh Tuhan. Iya, itulah yang Tuhan persiapkan saya untuk sesi-sesi yang sekarang saya sampaikan. Ya, semua tidak ada yang kebetulan. Tuhan masih memberi saya hidup, nggak tahu kapan sampai kapan saya mati. Tapi selagi saya masih hidup, saya mungkin akan terus kumpulkan rekaman-rekaman ini, ya. Dan siapapun juga boleh belajar. Ya, ini di luar series memang. Saya buat rekaman-rekaman ini di luar series. Yang kelas series memang tetap eksklusif. Saudara kalau mau ikut kelas series juga welcome, silakan. Ya, tapi daftar. Ya, dan studi bersama. Tapi yang ini juga tidak kalah dengan kelas series, tapi cakupannya lebih istilahnya yang tidak dibahas secara terperinci
Ya, itu dibawakan di sini. Yang di Istris tidak sempat dibahas secara terperinci, secara mendalam sekali, itu dibahas di sini. Ya, puji Tuhan. Tidak usah bayar. Saudara ikut video-video ini tidak usah bayar. Saudara cuma cukup perlu kesabaran mengikuti ajaran-ajaran di sini. Dan kalau saudara terbeban, saudara bisa memberi persembahan. Ya, saudara lihat saja di website Reform Media Center Surabaya. Di situ ada nomor rekening. Dan saudara kalau mau terbeban, ya, saudara, ya ini sharing sedikit tentang radio. Kami di Istris dan radio punya 9 staf. Ya, 9 staf. 4 staf full timer dan yang 5 part timer. Ya, karena perlu mengedit, perlu untuk juga mendandani komputer kita. Ya, kalau komputernya rusak bagaimana? Nah, itu ada teman-teman secara part time mau bantu kita. Ya, ada yang sampai di luar kota dulu. Sekarang seperti Seva ada di Jakarta juga tetap bantu kita. Ada yang di Balikpapan, rekan kita Yosi juga bantu secara part time. Jadi ini adalah karya yang bukan karya gampang. Ya, karena bikin radio 24 jam itu tidak mudah dan mengedit khotbah-khotbah, pengkhotbah ada puluhan pengkhotbah, diedit khotbahnya yang ratusan khotbah. Bagaimana 24 jam bisa terus tersedia rekaman-rekaman tersebut. Nah, ini membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, membutuhkan uang, membutuhkan fasilitas, komputer, pemancar, streaming dan sebagainya. Nah, ini semua kalau saudara terbeban silakan. Ya, saya jarang sekali sharing tentang kebutuhan radio. Ya. Hanya kalau pas ingat aja seperti ini ya tiba-tiba tercetus gitu. Ya, oke. Lanjut. Jadi ini banyak salah mengerti tentang tentang predestinasi mencakup hal apa saja. Ya, ini saya tulis di sini. Orang reform juga terpecah jadi 2 bagian dalam memilih 2 pendapat ini. Yang kedua, Alkitab menyaksikan bahwa rencana Allah mencakup perkara besar maupun kecil, seluruhnya dengan sempurna tanpa kecuali. Jadi saya jelas-jelas menyatakan itu Alkitab. Bukan manusia yang menyimpulkan, tapi Alkitab yang memang mencatat bahwa kedaulatan Allah dan rencana Allah itu mencakup segala perkara, baik besar, baik kecil, ya, baik yang sepele maupun yang penting, ya, baik yang jahat maupun yang baik, baik yang masalah penguasa tertinggi sampai binatang yang paling rendah juga semua di dalam penetapan Allah. Ya, saya tulis catat di nomor 3 ini. Rambut terhitung, burung yang jatuh tidak mungkin jatuh di luar kehendak Bapa. Rambutmu sudah terhitung semua. Hati raja seperti batang air dialirkannya kemana ia mau, ya, kemana Tuhan mau. Ya, undi dibuang, ya, ke segala keputusannya ada di tangan Tuhan. Ya, hati manusia, ya, manusia memikirkan jalannya, Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat yang ke-9. Ya, kejahatan saudara Yusuf, Kejadian 50 ayat 20. Ya, penyaliban Tuhan Yesus, Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 23.
Ini semua sudah di dalam penetapan Allah yang sempurna. Ya. Alkitab yang nulis ini bukan kesimpulan daripada rekayasa manusia atau spekulatif, keputusan-keputusan spekulatif dari manusia. No, ini bukan spekulatif. Ini catatan Alkitab yang sangat jelas. Cuma manusia yang kadang-kadang logikanya, merasa logikanya itu yang nomor satu, sulit menerima kebenaran. Rambut kok dihitung itu ada apa? Burung kok jatuh katanya sudah ditetapkan Tuhan. Burung jatuh ya jatuh sendiri. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Alkitab yang ngomong tentang itu. Jadi saudara mau menolak itu alasannya mungkin tidak terima kalau hidupmu itu sudah ditentukan Tuhan. Anda tidak terima kan? Protes kan? Anda maunya saya yang menentukan arah hidup saya. Saya yang pilih jalan hidup saya. Untuk mau jadi seperti ini. Ya. Apa? Unita, tolong di mute mic-nya. Oke, sudah. Keempat. Apakah ekstrim atau hyper Calvinism atau sesat? Nah, saya bolak-balik saya dituduh saya ini hyper Calvinism, saya ini sesat, saya ini ekstrim dan sebagainya. Saya bilang kalau saya ini sesat, saya hyper Calvinism dan saya ekstrim, berarti John Calvin itu juga sesat. John Calvin juga hyper Calvinism. John Calvin berarti ekstrim. Ya sudahlah, kalau Anda menganggap ini John Calvin itu sesat dan hyper, ya Calvin sendiri hyper Calvinism. Ya ini benar-benar kacau ya, menuduh bahwa kalau Allah menetapkan segala sesuatu itu hyper Calvinism, ya berarti John Calvin sendiri hyper Calvinism. Nah, kalau Anda sudah menuduh seperti itu ya sudah ya, tinggalkan aja jalan reform. Nggak usah ikut-ikut reform. Ya, atau Anda mau bikin reform sendiri yang model Anda yang Anda yakini sendiri, ya silakan aja, ganti aja namanya dengan reform apa gitu loh. Kayak tadi misalnya reform moderat atau reform liberal, atau ada juga kan gereja misalnya gereja Baptis itu reform Baptis. Ya ada aja juga. Ya itu. Oke. Kalau saya lebih suka reform klasik. Ya. Atau ortodoks. Ortodoks itu artinya lurus. Reform yang lurus. Reform yang paling kuno dan lurus. Sudah. Oke, saya sampai di sini. Mungkin ada yang mau tanya atau masih belum jelas, saya beri kesempatan kalau ada yang tanya. Tapi yang pasti kebenarannya predestinasi itu sudah mencakup segala sesuatu tanpa kecuali. Ya. Karena presupposisi kita kan sudah jelas ya. Allah kita itu Allah yang sempurna dalam rencananya. Tidak ada yang salah. Allah yang tidak mungkin kebobolan. Allah yang nggak mungkin ada yang bisa terjadi di luar rencana Allah. Jadi apa yang tidak ditetapkan Allah tidak mungkin bisa terjadi kalau itu tidak ditetapkan Allah. Jadi kalau bisa terjadi ya itu berarti Allah sudah kebobolan. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Malam Pak Andi. Ya Pak Sony, silakan Pak Sony.
Sebenarnya saya mau tanya pertanyaan ini, tapi sebenarnya saya lihat ini sudah terjawab bahwa penetapan Allah itu bukan hanya keselamatan saja, tapi ternyata dalam segala aspek ya. Ya, Pak. Ya, pertanyaan saya gini, Pak. Kalau misalnya dalam segala aspek, apakah memang juga aspek-aspek orang yang bukan anak Allah itu, bagaimana membedakan bahwa penetapan Allah bagi mereka dan bagaimana penetapan Allah bagi anak-anak Tuhan? Maksud saya begini, kalau orang anak-anak Tuhan, oke, kita sudah tahu bahwa rambut di kepala dan sebagainya dihitung. Tapi kalau orang di luar Tuhan, baik itu apa mereka berbuat jahat atau berbuat baik, apa juga termasuk, bagaimana membedakan penetapan Allah mereka dengan penetapan anak-anak Tuhan, Pak? Baik. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, saya jawab dengan tegas bahwa kalau kita sudah berpresupposisi bahwa penetapan Allah itu sempurna, penetapan Allah itu tidak hanya mencakup untuk anak-anak Tuhan, tapi penetapan Allah itu mencakup segala sesuatu, baik anak Tuhan, baik bukan anak Tuhan, baik malaikat yang taat maupun malaikat yang tidak taat, termasuk setan. Semua ada dalam kedaulatannya. Nah, jadi apakah perbuatan orang di luar Tuhan juga dalam kontrol Allah? Saya jawab pasti yes, dalam kontrol Allah. Kalau dunia ini tidak dalam kontrol Allah, sudah hancur lebur, kacau balau semuanya, dan mungkin sudah seperti Sodom dan Gomora semua. Kalau tidak terkontrol sama sekali. Jadi Tuhan tetap mengendalikan. Dan cara Tuhan mengendalikan sekali lagi bukan membuat manusia jadi robot. Cara Tuhan mengendalikan adalah manusia dikasih anugerah. Dan bagaimana cara Tuhan memberi anugerah? Ya kalau orang yang bukan dalam konteks keselamatan, ya anugerah umum. Makanya misalnya contoh begini ya. Kok ada orang bukan Kristen tapi baik? Saya percaya itu anugerah umum. Kok ada orang Kristen, kok ada orang bukan Kristen tapi tidak mau korupsi? Dan dia betul-betul jujur. Entah motivasinya adalah untuk tadi memperoleh jasa ya, atau supaya nanti bisa masuk surga, dapat pahala dan sebagainya. Saya nggak mau tahu itu. Tapi yang pasti dia betul-betul bertanggung jawab, dia betul-betul seorang yang jujur. Ya, kok ada orang yang seperti itu? Ya itu anugerah umum. Makanya Tuhan juga bilang anugerah umum itu diberikan baik kepada orang jahat maupun orang baik. Sinar hujan, sinar matahari dan hujan diberikan baik kepada orang-orang yang benar maupun orang-orang yang jahat. Orang yang tidak percaya pada Tuhan juga bisa dapat kesehatan. Kita juga dapat kesehatan. Orang yang tidak percaya sama Tuhan bisa dapat kekayaan. Orang yang percaya pun bisa dapat kekayaan. Mereka juga bisa miskin, kita juga bisa miskin. Mereka juga ada yang pandai, kita juga ada yang pandai. Jadi semua itu konteksnya anugerah umum dan semuanya juga demi kerajaan Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kejahatan yang sampai begitu sadisnya dan begitu luar biasanya? Yaitu kembali lagi kepada teori yang saya pernah katakan, anugerah kalau ditarik orang jadi liar. Tapi kalau anugerah Tuhan itu menaungi mereka, ya mereka tetap terkendali. Makanya dunia ini kalau tadi saya katakan kalau sudah tidak dikendalikan Tuhan, hancur lebur, kacau balau semuanya. Kalau sudah Tuhan tarik semua anugerahnya, habis semua. Berarti kalau ada kejahatan itu ya karena Tuhan menarik anugerahnya. Saya jawab dengan tegas, yes.
Tapi orang yang di luar Tuhan itu konteksnya bukan keselamatan, tapi anugerah umum. Sudah, itu jawaban dari saya. Kalau gini bagaimana, Pak? Ya, Allah silakan. sangat berdaulat. Allah segala ketetapan dari Allah semua. Dan Allah itu begitu rupa confident-nya, dia Allah menganjurkan manusia, memberi manusia itu free will. Kalau dia kurang confident, maka dia tidak akan memberi free will, cuma jadikan robot. Kalau dia memang kurang confident atau kurang berdaulat. Artinya, silakan Anda saya beri free will. Kalian boleh berbuat apa saja, tetapi seluruhnya selalu kedaulatan yang jalan. Jadi tidak usah nurut aku. Lawanan, aku lawanan. Lawan, silakan. Seluruh dunia lawan saya Allah. Tetapi pada akhirnya semua jalan harmonis menurut maunya Tuhan. Ini yang luar kaget, mengagetkan. Sengaja diberi artinya Anda boleh berbuat apa saja. Kedaulatan Allah tidak pernah bisa terganggu. Tidak usah nurut saya, sakarpe melawan saya. Tapi kedaulatan saya tidak pernah merasa terganggu sama Anda. Begitu, Pak. Ya, saya mungkin tanggapi itu. Saya pernah dengar sendiri juga kalimat itu, bahwa kamu silakan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa yang kamu mau, dan kedaulatan Allah dan kesempurnaan Allah tidak akan terganggu dengan apapun saja dan tidak akan bergeser dengan apapun saja yang kamu lakukan dengan sebebas-bebasnya. Saya sudah pasang status saya juga di Facebook. Tapi spirit saya beda ya. Saya katakan begini, bahwa sebebas apapun yang disebut dengan free will tidak akan menggeser seinci pun dari penetapan Allah yang sempurna. Sebebas apapun yang disebut dengan free will, sebetulnya free will itu tidak pernah ada. Itu omong kosong. Saya sudah pernah membahas tentang free will yang hanya mitos. Free will itu adalah mitos. Tidak pernah ada free will yang benar-benar free will, itu tidak pernah ada. Itu omong kosong, karena Allah yang berdaulat. Lalu ciptaan mau free will apa? Namanya aja ciptaan. Ciptaan dan pencipta. Bagaimana ciptaan? Tolong di-mute mic-nya. Ada yang belum di-mute. Jadi bagaimana ciptaan mau bisa free will-nya melampaui penetapan pencipta? Tidak mungkin. Itu sudah impossible, dan itu kontradiksi kalau dikatakan silakan kamu mau free will se-free-free-nya. Silakan. Itu kata-kata itu pun berkontradiksi. Berkontradiksi dengan Allah yang menetapkan segala sesuatu dengan sempurna. Karena kalau sampai bisa ada sebebas-bebasnya dan itu di luar penetapan Allah, itu namanya liar. Karena tidak ada satupun yang disebut dengan kebebasan yang di luar penetapan Allah. Tidak ada. Ya, saya harap kata-kata saya ini dipahami secara konsisten. Jadi kalau Allah sendiri menawarkan silakan kamu sebebas-bebasnya, itu pun sebetulnya tidak pernah ada. Sebebas-bebasnya itu tidak pernah ada. Karena kita ini sudah terbelenggu.
kita ini sudah dalam keadaan terbelenggu. Terbelenggu sebagai ciptaan, terbelenggu sebagai orang yang sudah jatuh dalam dosa. Terbelenggu di dalam keterbatasan-keterbatasan kemampuan kita yang dalam keadaan terbatas. Kecuali kita dalam keadaan tak terbatas. Kita ini dalam keadaan terbatas. Itu aja sudah bukan benar-benar free will. Karena terbatas. Ya, saya mau karpe dewe terbang ke langit dengan apa adanya saya sekarang ini. Kan enggak bisa. Saya kalau mau terbang pun harus naik pesawat. Apa bisa kalau kamu enggak naik pesawat, kamu terbang sendiri apa adanya kamu? Ayo coba terbang. Ya, itu aja sudah menunjukkan Anda tidak punya free will yang benar-benar free will. Saya waktu masih kecil, saya iri sama burung. Saya bilang, waduh, jadi burung itu jauh lebih enak dari manusia. Karena dia bisa terbang sebebas-bebasnya. Saya anggap burung itu bebas sekali, bisa terbang. Wah, ke sana kemari, wah ke atas. Kita nggak bisa, manusia yang terbatas sekali. Waduh, saya iri dengan burung. Tapi setelah saya memahami semua tentang kedaulatan Allah, burung pun juga tidak bebas. Siapa yang bilang burung bebas? Bebasnya dia sebatas dia bisa terbang. Tapi di hal-hal yang lain, burung sangat terbatas sekali. Oke, itu tanggapan saya. Saya harap bisa dipahami. Itu sudah dijelaskan sama Pak Andi di doktrin manusia dan dosa di Roma 6 ayat 20-22, Pak, kalau tidak salah itu, Pak. Oh ya, ada dua perhambaan. Ya, di luar Kristus kita hamba dosa. Di dalam Kristus kita hamba Allah. Dua-dua statusnya hamba dan tidak ada status kebebasan. Ya, kalau Anda di luar Kristus, Anda bebas apa? Bebas dari kebenaran. Tapi Anda hamba dosa. Anda kalau dibebaskan dari dosa, Anda berarti merdeka dari dosa, tapi jadi hamba Allah. Jadi tidak ada status yang betul-betul bebas sebebas-bebasnya. Itu tidak ada. Roma 6 ayat 20 dan 22. Ya, terima kasih masukannya. Pak Andi. Ya, Pak Elia. Suara saya masih kecil seperti kemarin? Bagus sekarang. Jelas, Pak. Saya ada dua bagian, Pak. Mau bertanya, mau bersaksi sedikit. Saya ambil kesaksian dulu. Hari ini tanggal 18 Oktober 2021 ya. Hari Senin ya Pak ya? Iya. Tanggal 18 Oktober 2015 itu hari Minggu Pak. Saya mulai kehidupan baru saya. Jadi beda sehari Pak. Mulai stroke dan seterusnya dan sebagainya. Pertanyaan saya masuk kepada pertanyaan Pak begini Pak. Kalau kita sudah mengetahui namanya predestinasi double Pak, adakah contoh yang Pak tahu semua orang yang mengalami pemahaman ini dalam hidupnya menjadi lebih baik atau lebih buruk? Kalau lebih baiknya dalam sisi apa? Karena hari ini Pak, saya pikir saya mau bangkit, ternyata rencana saya ternyata tidak Pak, makin buruk Pak. Nah, pertanyaan saya, di manakah kebaikan orang yang memahami double predestinasi? Thank you Pak. Baik. Tanya yang bagus sekali. Jadi di mana kebaikan dari orang yang
kebaikan dari pemahaman tentang double predestinasi. Saya dalam perenungan hidup saya, seperti yang tadi Pak Elia bilang, Pak Elia ingin bangkit dan ternyata hal yang terjadi malah lebih buruk dari keinginan untuk bangkit. Kalau Pak Elia itu tidak percaya double predestinasi, Pak Elia akan frustrasi. Dan Pak Elia akan menuduh Tuhan, itu Tuhan yang jahat, dan Tuhan yang tidak pernah menghargai keinginan anak-anaknya untuk bangkit. Dan akhirnya kecewa, frustrasi, dan seterusnya. Tapi orang yang percaya double predestinasi yang benar loh ya, yang benar, karena ada orang percaya double predestinasi yang salah dan menyalahgunakan double predestinasi. Nah, tapi kalau yang benar, saya percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup saya bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang terbaik bagi saya. Sudah, itu yang bagi saya the best. Lalu kalau ada seorang yang mengatakan begini, siapa bilang itu rencana Tuhan yang terbaik? Itu gila itu. Tuhan masa ingin kita stroke? Tuhan masa ingin kita tabrakan? Tuhan masa ingin kita kena kanker? Itu gila itu. Tuhan tuh gila kalau seperti itu. Waduh. Saya ngeri mendengar kata-kata seperti itu. Karena kalau kita merenungkan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, duri dalam daging. Dan Tuhan menegaskan terjadinya duri itu adalah iblis yang menggocor Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus ingin supaya utusan iblis itu diusir daripadanya, tapi Tuhan justru menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pak Andi. Ya, Pak Deki. Pak Andi, saya mau bersaksi. Saya kan pengikut double. Lagi saya secara duniawi, saya kan sering pertandingan nyanyi, saya juara. Lalu nyanyi itu saya kan direkam, saya masukkan ke YouTube semuanya. Ke YouTube semuanya digelari, saya sudah nggak ada, saya buang, saya pikir di YouTube. Tapi saya ini nggak ngerti, jadi saya ngambil YouTube yang lucu-lucu, saya masukkan ke YouTube saya. Saya sekarang kena blok, hilang semua. Secara manusia itu sedih. Aduh, kadang-kadang saya dengarkan lagi saya yang nyanyi gitu, kok enak, ya dah, tadi sedih. Tapi saya memikirkan ini kedaulatan Tuhan, rencana Tuhan yang indah, ya. Jadi saya nggak sedih lagi. Saya serahkan Tuhan, semuanya memang saya yang salah. Dan ini tidak berkenan juga. Saya nyanyi duniawi, jadi harus dihilangkan sama semuanya di YouTube saya. Saya plong karena saya pengikut double, semuanya kedaulatan Tuhan. Saya merasa bahagia, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Keki kesaksiannya. Jadi melengkapi apa yang tadi dikatakan oleh Pak Elia, ya. Jelas saya yakin Pak Elia sudah sangat istilahnya ngelontok sekali di dalam double predestinasi, dan Pak Elia juga bahkan yang beberapa kali sharing dengan saya tentang keyakinannya yang double predestinasi. Jadi
Tapi kadang-kadang memang manusia itu kan bisa istilahnya goyah ya. Saya menghadapi suatu pencobaan yang bisa membuat saya goyah. Itu wajar juga. Manusia itu bukan dari otot kawat tulang besi ya kan. Tidak, kita ini manusia yang penuh dengan kerapuhan dan rentan. Tapi itulah yang justru Tuhan mau. Tuhan mau supaya Elia bukan makin kuat. Tapi Tuhan mau supaya kita manusia mengakui segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan saya. Dan saya bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Jangan terpengaruh oleh positive thinking. Ya, saya beberapa kali saya memantau kadang-kadang ada tulisan-tulisan yang kelihatannya bagus sebagai nilai Kristen. Tapi itu mengandung positive thinking, bahkan mensugesti orang untuk punya keyakinan-keyakinan yang justru bertentangan dengan Alkitab. Saya harap kita terus berjaga-jaga dengan iblis yang selalu ingin menghancurkan kita. Ya, saya harap Pak Elia boleh ini ya, mendengar penjelasan saya. Boleh tanya lagi Pak, sedikit Pak? Boleh Pak? Ya, ini sudah lewat 2 menit. Silakan Pak. Sedikit ya Pak. Tadi Pak Andi Halim bilang ada yang double presentasi, ada yang percaya cuma keselamatan toh, lainnya tidak Pak. Memang ada orang reform juga yang pernah nasihati saya, Pak Andi Halim itu dari buku mana gitu loh. Gitu, yang saya pertanyakan tuh, apa memang saya orang awam Pak Andi, apa memang bukunya itu reform itu secara keseluruhan yang termasuk GRI itu memang outputnya beda-beda Pak. Apa memang ada satu teologi reform yang memang nganut seperti itu, berarti bukunya yang Pak Andi dipegang buku ini yang lain nama, saya tidak boleh sebutkan namanya, dia baca buku itu apa sama bukunya Pak, itu yang saya maksud Pak. Bukunya itu tergantung apanya ya, tergantung sumber dayanya yang menentukan seseorang berpikir demikian itu Pak. Itu maksud Pak Andi. Kalau saya pribadi, saya ngaku saya bukan orang tipe kutu buku yang baca buku seabrek-abrek. Saya baca buku cuma bisa dihitung dengan jari. Tapi setiap buku yang saya baca, saya tekuni baik-baik. Saya kembangkan buku itu di dalam standar reform yang saya percaya. Jadi terus terang saja saya melihat orang-orang reform yang pegang ini, pegang itu dan sebagainya. Ya cari banyak orang reform yang cari yang cocok dengan logika atau pikirannya. Tapi saya tetap kembali kepada prinsip bukan logika saya yang menjadi standar. Tapi yang menjadi standar adalah Alkitab. Tapi sekarang problemnya bagaimana mengerti Alkitab secara komprehensif, secara integrated, secara tekstual, kontekstual, kontentual, dan secara konsisten. Bagaimana mengerti itu? Iya, harus belajar Alkitab baik-baik. Kalau enggak, tetap orientasinya adalah saya cari yang cocok dengan pikiranku. Yang enggak cocok saya buang, yang cocok saya terima. Akhirnya kita mirip seperti liberalisme, tapi ini liberalisme reform. Yang masih mau pegang Alkitab, tapi sudah memilah-milah mana yang saya cocok, mana yang saya enggak cocok. Ya maaf, kita semua sering terjebak dengan logika kita sendiri dan kita tidak mau kembali kepada
logika Alkitab. Makanya saya pernah bilang kan, perlu epistemologi, ya, perlu presuposisi, dan perlu logika Alkitab untuk memahami kebenaran yang seutuhnya. Kalau enggak, kita hanya cari yang cocok. Maaf. Dan itu bukan prinsip belajar yang baik. Prinsip belajar yang baik bukan cari yang cocok baru saya mau terima. No. Cari yang benar-benar Alkitab baru saya mau terima. Itu baru reform sejati. Cuma yang benar-benar Alkitab pun harus belajar Alkitab baik-baik. Untuk betul-betul kita back to the Bible. Dan bukan Alkitab menurut logika saya. Akhirnya ya kembali lagi, kalau Alkitab menurut logika saya, berarti logika saya yang paling penting. Bukan Alkitab yang paling penting. Tapi logika saya yang harus tunduk pada Alkitab. Itu yang benar. Oke, puji Tuhan. Sudah jam 8 lewat 6 menit. Mohon maaf bagi yang belum sempat berbicara. Dan saya harap semua ini boleh jadi berkat bagi semua saudara untuk terus makin maju di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya minta yang berdoa kali ini adalah rekan saya yang jarang-jarang muncul, dan kali ini boleh muncul, yaitu Bapak Johan Livian. Masih standby Pak Johan? Ya, masih Pak. Ya, puji Tuhan. Silakan Pak pimpin doa. Ya, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami sekali lagi boleh dengan anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kami boleh belajar bersama-sama, belajar firman-Mu, belajar kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh makin mengerti betapa Engkau adalah Allah kami yang mulia. Engkau adalah Allah kami yang tidak terbatas. Dan segala sesuatu yang Engkau lakukan, semuanya untuk kami. Dan semuanya adalah yang terbaik ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Engkau selalu menopang kami. Dan Engkau selalu memberkati kami. Sehingga setiap kami boleh melihat benar-benar bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Allah yang menyertai kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, karena Engkau terus menyertai Pak Andi Halim di dalam pengajarannya yang begitu konsisten mengenai reform ortodok ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu Pak Andi Halim, sehingga boleh terus menjadi saluran berkat, dan Engkau terus menyertai dia, dan memberkati dia. Dan berkati setiap teman-teman rekan-rekan semua yang mendengar pada hari ini. Biarlah mereka boleh dikuatkan ya Tuhan. Sehingga melalui pengertian kami yang terbatas, kami boleh melihat betapa Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dengarkan seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.